Banyak kali orang-orang Kristen, orang-orang percaya gagal menghidupi kebenaran yang mereka dengar dari minggu ke minggu. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ibadah adalah apa yang kita lakukan di rumah ibadah. Apa yang kita lakukan 2 jam di hari Minggu di gereja. Kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita adalah ibadah. Apa saja yang kita lakukan, kita harusnya lakukan bagi Allah. Baik di dunia kerja, maupun di rumah, maupun di lingkungan tempat kita berada. Semua orang di sekeliling kita adalah jiwa-jiwa. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Hidup kita 7 hari 24 jam adalah bagi Allah. Keliru sekali ketika kita menjadi sangat kudus, sangat kusyuk ketika kita ada di dalam gereja saja. Padahal sesungguhnya ibadah yang berkenan kepada Allah adalah hidup kita. Ibadah adalah hidup kita yang mempermuliakan Allah. My life is my worship. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bernyanyi di gereja sebagai singer worship leader tidaklah lebih rohani daripada di rumah memasak untuk keluarga. Berkhotbah di mimbar gereja, memimpin doa, menjadi diaken, atau apa saja yang kita lakukan di rumah ibadah tidaklah lebih rohani daripada bekerja di tempat kita bekerja. Karena apa saja yang kita lakukan adalah pelayanan kepada Allah. Hidup kita adalah ibadah. Keluarga kita, rumah kita, tempat lingkungan kita, sekitar kita adalah ladang pelayanan kita. Semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah jiwa-jiwa yang harus kita layani bagi Dia. Satu kali Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan ini kepada setiap staf di Yayasan Tangan Pengharapan, bahwa setiap anak yang kami layani adalah Kristus bagi kami. Ketika kita melayani anak-anak kecil, seringkali pelayanan sekolah minggu, ataupun kita melayani anak-anak kita di rumah, kita menyepelekan, seolah-olah ngurus anak itu nggak penting. Lebih penting yang kita lakukan di gereja, pekerjaan kita, pelayanan kita, bersama dengan teman-teman, berkumpul bersama dengan teman-teman sepelayanan di gereja. Kita pikir itu jauh lebih penting. Padahal dalam Matius 18 ayat yang ke-5 berkata gini, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika Tuhan kasih ayat ini ke saya, Tuhan ingatkan bahwa setiap anak yang kita layani, baik itu anak rohani maupun anak kandung, anak jasmani, mereka adalah Yesus bagi kita. Saya katakan itu kepada diri saya sendiri. Setiap anak yang saya layani di Tangan Pengharapan adalah Kristus bagi saya. Waktu saya memeluk mereka, saya tahu saya sedang memeluk Yesus. Yesus berkata sendiri, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bahwa Yesus hadir dalam setiap pribadi anak-anak yang kita layani. Tahukah ketika kita sedang melayani sesama, kita juga sedang melayani Dia. Matius 25 ayat 40, Yesus berkata begini, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukan apapun kepada sesama yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita lihat mereka lapar dan kita kasih mereka makan, ketika kita lihat mereka haus dan kita kasih mereka minum, ketika mereka telanjang kita kasih mereka pakaian, ketika mereka sakit dan kita merawat mereka, ketika mereka di penjara kita mengunjungi mereka, ketika mereka orang asing dan kita memberi mereka tumpangan, Yesus berkata, semua itu kita lakukan bagi Dia juga. Ketika kita belajar mengasihi sesama, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar mengasihi Allah. Kalau kita gagal mengasihi sesama yang kelihatan, bagaimana kita mau belajar mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.